Setiap pagi, jutaan anak di Indonesia melangkah menuju sekolah, membawa buku, membawa mimpi, dan membawa harapan masa depan. Namun, hari ini, ruang kelas bukan lagi satu-satunya tempat mereka menyerap dunia. Di balik seragam putih biru atau putih abu ini, ada realitas baru yang tak kasat mata sedang mengintai. Dunia digital telah melipat jarak. Kita kini hidup berdampingan dengan Artificial Intelligence atau AI, sebuah sistem yang mampu meniru kognitif manusia, serta Large Language Model atau LLM seperti ChatGPT, Gemini, hingga DeepSeek yang bekerja memprediksi teks lewat miliaran parameter matematis. Teknologi ini dirancang untuk mempermudah, namun bagi generasi muda, ia seringkali menjadi pisau bermata dua. Teknologi LLM memang sangat efektif mempersonalisasi materi belajar, namun riset sepanjang tahun 2025 membunyikan alarm bahaya. Ketergantungan pada AI terbukti mengikis daya nalar dan kemampuan berpikir kritis siswa. Saat jawaban instan bisa disalin tanpa analisis, perlahan-lahan kreativitas pun mati dalam sunyi. Bukan hanya AI, algoritma adiktif dari video pendek di media sosial melahirkan fenomena baru yang disebut brain rot atau pembusukan otak. Paparan konten di bawah 60 detik yang terus-menerus membuat rentang perhatian anak merosot tajam. Mereka mengalami kabut otak dan kesulitan mencerna teks panjang. Ini adalah sebuah krisis kognitif nyata yang sedang terjadi tepat di depan meja guru. Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, kami menilik kesaksian dari garda terdepan pendidikan yang merasakan langsung pergeseran perilaku belajar ini. Saya menyadari banyak banget nilai-nilai positif dan negatif dampak AI ke pembelajaran. Salah satunya untuk positifnya untuk diri saya pribadi, yaitu AI bisa banyak membantu saya mencari referensi mengajar, mencari materi-materi untuk yang diajarkan, itu nilai positifnya. Hanya negatifnya juga ada. Negatifnya yaitu untuk siswa tersendiri mengurangi kreativitas siswa untuk mengikuti pembelajaran karena dia terlena gampang banget dapat materi di AI. Untuk media sosial tersendiri sama halnya, ada dampak positif dan negatif. Positifnya anak-anak bisa mencari referensi, misal sekolah sana lebih bagus nih, berarti dia mencari mengikuti hal-hal yang positifnya. Tapi negatifnya kadang media sosial tuh bisa mendistract, yang harusnya mengajar di kelas memperhatikan guru, dia malah sibuk lihat TikTok karena mungkin lebih viral dan lain-lain. Jadi hal positif dan negatif akan selalu ada. Positifnya anak-anak bisa gampang belajar, tapi negatifnya kalau dilakukan tidak terkontrol oleh orang tua malah membuka konten-konten yang negatif. Misal dia nonton yang 18+ atau apa, jadi pelajaran yang gak dapat, tapi malah yang negatif-negatif yang dia dapat. Adapun untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, kami juga mendapatkan informasi langsung dari sisi pelajar mengenai apa yang sebenarnya mereka cari di balik layar gawe tersebut. Kalau misalkan seberapa penggunaan AI, mungkin ada di 30-50%. Cari inspirasi atau mau ngeringkas. Kadang tuh ada tugas dari guru yang dimana tolong cari biodata, misal Presiden pertama Indonesia. Nah, itu kan kalau misalkan langsung ngeringkas dari web itu panjang dan kita harus baca satu-satu. Jadi aku memilih untuk minta GPT untuk tolong ya ringkas ini gitu. Sebenarnya lumayan susah menurut aku karena kadang kan kita belajar itu juga yang pakai gadget ya. Jadi suka apa nih muncul, apa nih penasaran gitu. Sisi kasual dan interaktif dari media sosial memang bisa memotivasi cara belajar baru. Namun, tanpa literasi digital yang kuat, ruang ini berubah menjadi liar. Sekolah-sekolah kini tidak hanya bertarung melawan penurunan nilai akademis, tetapi juga degradasi moralitas remaja digital. Di balik tembok-tembok sekolah ini, tantangan besar era digital semakin timpang ketika kita berbicara tentang keadilan pendidikan. Tidak semua anak memiliki benteng emosional dan pendampingan yang sama dalam menghadapi disrupsi teknologi ini. Ketika media sosial bertemu dengan algoritma adiktif, dampaknya menjalar ke masalah karakter. Kasus cyberbullying atau perundungan siber melonjak tajam sepanjang akhir tahun 2025 hingga 2026. Tekanan sosial digital, manipulasi foto berbasis AI, hingga pengucilan di grup obrolan telah memicu gangguan kecemasan ekstrim pada remaja. Menurunnya mutu pendidikan diperparah oleh hilangnya proses. KPAI dan UNICEF bahkan melaporkan peningkatan depresi akibat tekanan di jagat maya. Menanggapi darurat kognitif dan mental ini, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah penting.
Pada Maret 2026, 7 kementerian resmi menandatangani surat keputusan bersama untuk membatasi akses AI generatif bagi pelajar SD hingga SMA. Langkah ini diperkuat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Siber. Mulai 28 Maret 2026, aturan ketat diberlakukan. Platform besar seperti TikTok, Instagram, YouTube, X, hingga Roblox wajib menerapkan verifikasi usia 2 lapis menggunakan face scanning dan validasi NIK orang tua. Negara menegaskan tidak ada kompromi untuk menyelamatkan otak generasi muda. Krisis digital ini sebenarnya bisa kita bedah secara mendalam menggunakan kacamata filosofis para pendiri bangsa. Jauh sebelum gawai ditemukan, fondasi pendidikan Indonesia telah dirancang untuk menjadi jangkar penyeimbang disrupsi seperti sekarang. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Beliau tidak melarang teknologi, namun menekankan pentingnya filter budi pekerti melalui tri pusat pendidikan, yaitu sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketika keluarga abai, jagat maya akan mengambil alih dan merusak mental bandel atau ketahanan diri siswa. Sejalan dengan itu, Muhammad Syafei dari INS Kayu Tanam mengingatkan kita tentang konsep 3H, yaitu head, heart, and hand. Algoritma video pendek merusak head atau pikiran dengan malas berpikir konseptual. Lalu, cyberbullying meruntuhkan heart atau etika. Dan interaksi layar yang pasif mematikan fungsi hand atau aktivitas fisik. Pendidikan digital telah menjauhkan manusia dari realitas biologisnya. Maka solusinya kembali lagi pada apa yang disuarakan oleh Raden Ajeng Kartini, bahwa ibu dan keluarga adalah pendidik pertama dan utama. Orang tua tidak boleh lagi menerapkan pola asuh pasif, menjadikan gawai sebagai pengasuh elektronik. Literasi moral dari rumah adalah benteng pertama anak sebelum mereka berhadapan dengan liarnya internet. Pembatasan teknologi oleh pemerintah melalui PP Tunas bukanlah langkah mundur untuk memusuhi zaman. Ini adalah upaya kolektif untuk mengembalikan esensi belajar yang sesungguhnya, menyeimbangkan kecerdasan buatan dengan kekuatan karakter manusia. Teknologi adalah alat, dan kita sebagai manusialah pengendalinya. Generasi Z dan Alpha harus dituntun agar tidak mendiktekan otaknya pada mesin, melainkan menggunakan teknologi untuk memperluas cakrawala budi pekerti mereka sendiri. Sebab, pada akhirnya, pendidikan bukan sekadar tentang seberapa cepat kita menemukan jawaban di layar kaca, melainkan tentang bagaimana kita mengasah pikiran, menyentuh hati, dan melangkah bijaksana di dunia nyata. Selamat menyelamatkan masa depan pendidikan Indonesia.